Kenapa? Eh, Metode berdakwah dari satu kelompok dengan kelompok yang lain itu berbeda. Karena rasanya begini teman-teman. Karena setiap orang itu cara berpikirnya berbeda, pemahamannya berbeda, penangkapannya juga berbeda gitu. Maka akhirnya caranya juga berbeda-beda gitu. Bahkan kalau secara terperinci lagi itu semakin kompleks gitu ya, semakin kompleks. Hanya saja itu dibuat tiga gitu ya. Ayat Al-Qur'an dibuat tiga itu secara umum gitu. Secara umum bil hikmah, mauizah hasanah, wajadilhum billati ahsan, itu dibuat tiga metode tersebut. Kenapa? Itu secara umumnya gitu. Kalau secara terperinci lagi, wah itu semakin terperinci lagi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ishak. Saya kuliah di semester 1 sekarang di Institut Nahdlatul Ulama, jurusan bimbingan konseling Islam. Nah, pada kesempatan ini aku ingin secara sekilas membicarakan tentang metode dakwah gitu ya. Salah satu tugas presentasi yang nanti akan aku sampaikan di perkuliahan nanti beserta teman-teman. Tapi kita coba sampaikan di sini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi metode dakwah ini salah satu ayat Al-Qur'an yang mendasari gitu ya. Dari metode dakwah ini kelak ayat apa tuh tadi tuh pas di awal video lupa lagi ya. Ud'u ila sabiri rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan gitu ya. Jadi ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah, mau'izah hasanah, dan berdebat gitu. Apa itu hikmah? Nah, berbagai sumber ya, berbagai definisi tentang hikmah ini berbeda-beda ya. Ada yang hikmah itu ya ilmu apa ya? Ilmu kanuragan gitu ya. Ada yang menyebutkan oh itu hikmah gitu ya. Ngehikmah. Jadi ilmu spiritualnya didalami ya, jadi bisa mengobati, itu hikmah. Nah, yang dimaksud hikmah di sini adalah pemahaman tentang sesuatu yang mendalam gitu ya. Pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Nah, bil hikmah. Jadi hikmah ini gimana ya? Pendalaman, memahami mendalam tentang sesuatu gitu. Misalkan ketika kita ingin berdakwah kepada seseorang atau suatu kelompok, nah maka kita harus tahu dulu persoalannya apa gitu ya. Tahu dulu persoalannya apa, tantangannya apa, harus tahu itu dulu. Nah, baru nanti kita cari solusinya. Ya, cari solusinya, dan solusi itu dikaitkan dengan dakwah yang akan kita sampaikan tersebut. Ya, misal karena karena sekarang ada beberapa kelompok masyarakat yang nggak mudah di keuangan gitu ya, nggak mudah di keuangan, maka dakwahnya itu gitu ya disandingkan dengan solusi dari kekurangan keuangan tersebut. Ya misalkan salah satu yang aku coba teliti gitu ya, yaitu surat At-Taubah ayat 112. Itu kan ayat kemenangan, ata ibunal abidun. Nah, yang pertama itu kan taubat. Di ayat Al-Qur'an yang lain, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kalau nggak salah surat An-Nahl. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara gitu ya.
mohonlah ampun kepada Allah gitu kan, karena Allah Maha Pengampun. Nah, lalu yursilis sama alaikum mindoro, maka Allah akan turunkan hujan yang lebat. Nah, ini solusi ya, salah satu solusi. Ketika kemarau, oh istighfar gitu ya. Sholat taubat, sholat istisqo. Ketika sholat istisqo yang dibanyakinnya apa? Istighfar, betul. Nah, itu secara tidak langsung itu adalah dakwah gitu ya. Itu adalah dakwah. Yang mana kita tahu asal mula sholat istisqo ini ya dikenal oleh orang-orang Nusantara. Jadi ketika ada kumpulan orang gitu ya, kumpulan orang mau apa? Mau minta hujan. Gimana caranya? Dia numbalin perawan gitu ya, numbalin perawan. Nah ternyata korbannya udah beberapa orang gitu ya, udah beberapa perawan yang menjadi korban tapi nggak turun hujan. Lalu datang seorang wali gitu ya, datang seorang wali, kalau nggak salah Wali Songo, tapi aku nggak ingat siapa orangnya gitu. Itu dia adu kekuatan dengan orang itu. Wah jangan ya, kau jangan ikut campur. Katanya mau apa? Mau hujan? Gampang, tunggu sebentar. Pas prosesnya itu langsung turun hujan seketika, dan pada saat itu banyak orang yang masuk Islam. Akibat apa? Akibat solusi tersebut gitu kan. Nah makanya sholat istisqo ini sampai kan penasaran, bagaimana caranya gitu kan. Aku ingin bisa gitu ya. Aku ingin bisa seperti itu kan, gak perlu ada korban jiwa gitu kan. Gak perlu ada korban jiwa, gampang. Tinggal kamu masuk agamaku gitu ya, masuk agama Islam. Bagaimana caranya? Tinggal syahadat ya. Baca ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan berbondong-bondong orang masuk Islam. Nah begitu pun dengan sekarang ya. Yursilis sama alaikum mindoro wa yamdidkum bi amwali wa banin, dan Allah akan menambahkan harta dan anak-anak. Nah ini bahasanya amwal, harta-harta. Jadi Allah akan menambahkan banyak harta dan menambahkan anak. Jadi yang kekurangan harta gitu ya, yang mendapatkan hartanya gak mudah, yang masih belum punya anak, bacain istighfar gitu ya, tobat kepada Allah. Banyakin tobat, banyakin istighfar. Nah ini adalah solusi gitu. Jadi pengetahuan yang mendalam tentang itu dan berikan solusi dicantelkan dengan ajaran agama Islam. Nah gitu. Bil hikmah wal mau'izah hasanah, dan dicontohan seperti tadi, dicontohan gitu ku wali nah gitu ya, dicontohan contoh yang baik. Nah ini yang menjadi tantangan sebenarnya untuk sang pendakwah. Kenapa? Karena kita selain kita jago berbicara, juga kita perlu jago mengamalkan apa yang dibicarakan. Sebenarnya ini tantangannya ya, bukan hanya menyampaikannya aja gitu loh ya. Tidak hanya menyampaikan aja yang menjadi tantangannya itu, tapi tantangan seorang dai, tantangan seorang pendakwah adalah melakukan dengan baik apa yang disampaikannya gitu. Jadi ya gitu ya, melakukan yang terbaik apa yang disampaikan. Nah ini oleh orang biasa-biasa gitu ya, oleh orang terpelajar itu umum gitu ya. Sebenarnya ini yang dua ini umum kan, ada yang awam katanya ya. Sebenarnya ini dua metode ini masuk gitu untuk orang yang awam banget gitu ya. Untuk orang yang biasa-biasa ini masuk. Bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah ini berdebat dengan cara yang baik. Ini untuk siapa? Ini untuk kalangan orang-orang intelek gitu ya. Kenapa berdebat? Kenapa kepada orang-orang intelek, kepada ilmuwan, kepada
orang-orang yang udah punya pangkat gitu ya, itu dengan berdebat. Karena kalau boleh jujur, itu egonya tinggi gitu ya, egonya tinggi. Maka untuk berdakwah kepadanya ini nggak bisa dengan cara biasa. Karena apa? Karena ada ego yang menyelimuti itu. Maka perlu dengan pendekatan gitu ya, ada waktu untuk berdebat ya, waktu untuk berdebat. Dan nanti hasil perdebatan itu juga belum tentu gitu. Ketika perdebatan itu, misal kita debatnya menang gitu ya, kita debatnya menang, itu belum tentu orang itu masuk gitu ya. Hasil dakwah kita itu belum tentu masuk. Ini kebanyakan ya, kebanyakan ya, yang rendah hati juga pasti banyak gitu. Cuman kebanyakan perlu berdebat terlebih dahulu itu ya, karena ego yang menutupinya yang tinggi gitu. Nah, itu untuk metode dakwah menurut salah satu ayat Al-Quran. Nah, ada yang menurut hadis ya, faltaku minkum munkaran fal yugoyir biyadi fa illam yastati fa bil lisani fa bilam yastati fa biqalbi fa innahu ad'aful iman. Jadi ketika kamu melihat pemungkaran, maka robahlah dengan tangan. Kalau gak bisa merubah dengan tangan, robahlah dengan lisan. Kalau gak bisa dengan hati yang menolak, maka itu adalah selemah-lemahnya iman gitu. Nah, di sini teman-teman ya, katanya yang dengan tangan itu yang punya jabatan gitu ya, yang punya pangkat. Yang dengan lisan itu para ulama ya, yang dengan hati itu ya orang-orang biasa ya, seperti kita. Ada yang menyebutnya begitu, tapi menurut pemahaman yang saya dapatkan, mungkin jika kamu berani memakai tangan ya pakai tangan gitu ya, jika kamu berani. Kalau gak berani ya pakai lisan gitu. Meskipun kita bukan ustadz, bukan ajengan gitu, tapi kita beraninya sampai lisan gitu ya, nggak hanya menolak di hati aja. Ya udah gitu ya, pakai lisan ngobrol, woi gitu ya, misalkan woi jangan gitu woi gitu. Nah, itu bisa. Atau teman-teman mengungkapkannya secara media misalkan ya, seperti dalam video itu bisa, atau dalam tulisan itu bisa ya, meskipun kita bukan seorang ajengan ustadz gitu ya, nggak apa-apa. Atau yang terakhir, hati yang menolak gitu. Itu metode-metode di dalam berdakwah menurut Al-Quran dan hadis ya. Mungkin hanya itu untuk video kali ini, mohon maaf ya. Di dalam seri-serinya ada terselip yang seperti ini, mohon maaf ya. Ini sebagai tugas kuliah aja ya, sebagai tugas mandiri kuliah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.